Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dihubungkan dalam majelis ini. Semoga dalam bermajelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, sebagaimana salah satu tugas daripada Rasulullah SAW adalah memberikan petunjuk kepada manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq, Rasulan yatslu 'alaikum ayatillah mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus sholihat minadh dhulumati ilal nur. Dialah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Allah. Tentu ayat Allah hadirin adalah Al-Quran itu sendiri. Untuk apa ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan? Tentu karena di dalamnya ada penjelasan, mubayyinat, memberikan penjelasan, memberikan petunjuk kepada kita. Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus sholihat minadh dhulumati ilal nur. Agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dari zulumat, kegelapan-kegelapan, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda hadirin rahimahullah, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu dalam perkara agama tentu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin ya sekitar 1 pekan lebih lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Makanya hadirin rahimahullah, perlu ada tarhib, berkaitan dengan Ramadan. Apa itu tarhib? Tarhib itu ada 2 kata biasa yang diartikan dengan kata tarhib. Ada tarhib yang menggunakan ha besar. Tarhib menggunakan ha besar itu artinya ancaman. Itu biasa disebutkan dengan kata at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Tarhib yang saya maksud adalah tarhib yang menggunakan ha kecil, huruf ha. Tarhib artinya istiqbal. Artinya apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa demikian hadirin rahimahullah? Karena kita berharap Ramadan yang kita akan lalui ini itu lebih baik daripada Ramadan pada bulan Ramadan sebelumnya. Bahkan kita berharap kalau ini Ramadan kita jadikan Ramadan yang terakhir. Artinya apa hadirin? Motivasi terhadap Ramadan itu
betul-betul terjaga. Kita bayangkan bahwa itu Ramadan terakhir. Bahkan kalau perlu kita mati, kita meninggal dalam keadaan puasa. Kita meninggal dalam keadaan puasa, dalam keadaan beribadah. Seperti itu. Karena bagaimanapun hadirin rahimahullah, cita-cita seorang muslim yang baik itu adalah mati dalam keadaan beribadah. Kalau kita dikasih pilihan, mana kita mau pilih? Mati di luar bulan Ramadan atau mati di dalam bulan Ramadan? Kalau saya pilih mati dalam bulan Ramadan. Karena secara otomatis hadirin, keimanan kita di dalam bulan suci Ramadan itu tinggi. Itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kita dalam beribadah dalam bulan suci Ramadan itu lebih tinggi di luar bulan suci Ramadan. Makanya pada kesempatan ini hadirin rahimahullah, kami ingin memberikan beberapa motivasi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena bagaimanapun hadirin, sebelum kita mengamalkan sesuatu, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dalam dulu terhadap apa yang kita ingin lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam," ilmui dulu kata Allah Subhanahu wa taala, "annahu la ilaha illallah," bahwasanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. "Wastaghfir li dzambik," dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Ayat ini hadirin rahimakumullah menjadi dalil yang digunakan oleh para ulama tentang harusnya kita belajar terlebih dahulu sebelum mengamalkan apa yang kita amalkan, seperti itu. Walaupun kita sudah tahu, misalkan puasa Ramadan itu wajib, zakat fitrah itu wajib, tetapi ada juga amalan-amalan yang disunnahkan, sangat disunnahkan di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar mengatakan, "Al-ilmu imamal amali wal amalu tabi'uhu." Ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikut ilmu itu. Artinya apa hadirin rahimahullah? Insyaallah dengan semakin mengetahui terhadap ilmu-ilmu itu berkaitan dengan bulan Ramadan, insyaallah motivasi kita beribadah itu lebih tinggi daripada sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, pertama hadirin, kita akan berbicara tentang amalan yang disunnahkan di bulan suci Ramadan. Saya yakin kalau berbicara tentang amalan yang wajib, kita sudah tahu. Apa itu? Ya puasa Ramadan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Di tahun kedua Allah mewajibkan puasa bulan suci, puasa bulan Ramadan. Namun ada juga amalan-amalan yang disunnahkan. Dan salah satunya hadirin di antaranya yang pertama adalah Qiyam Ramadan. Kalau kita biasa mendengar hadis man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa artinya? Siapa yang mendirikan, siapa yang menghidupkan
malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terkadang kita memahami qiyam Ramadan itu hanya sekedar salat tarawih, salat lail, salat tahajud. Padahal hadirin rahimakumullah, qiyam Ramadan itu tidak hanya sebatas salat tarawih, tetapi segala aktivitas beribadah kepada Allah, baik itu salat tarawih maupun mengaji maupun ta'lim, belajar ilmu agama, itu semua menjadi bentuk qiyam Ramadan sebagaimana penjelasan para ulama. Sehingga apa? Segala aktivitas ibadah yang kita lakukan di malam hari karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosa-dosanya yang lalu. Dosa-dosa kecil tentunya hadirin rahimakumullah, karena pada dasarnya kalau dosa besar itu harus bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagaimana? Misalkan dia baru sadar, baru bertobat, selama ini tidak sholat, selama ini tidak puasa. Bagaimana caranya agar itu dihapus? Ya, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berkaitan dengan dosa-dosa kecil, ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, mengakhirkan makan di waktu sahur. Biasanya kalau kita makan sahur jam berapa? Ya, ada orang makan sahur jam 3:30. Ada orang makan sahur jam 4. Padahal hadirin rahimakumullah, salah satu sunnahnya Rasulullah itu nanti menjelang azan itu baru makan sahur, dan itu disunnahkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus suhur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Jadi kata Rasulullah SAW, umatku akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya masuk waktu berbuka langsung berbuka, tidak juga baru jam 5 langsung berbuka. Artinya ya, kalau sudah masuk waktu berbuka, ya berbuka, tidak ditunda-tunda. Begitupun dengan waktu sahur. Jangan hadirin rahimakumullah baru jam 3 makan sahur dulu, ataukah sama sekali tidak makan sahur. Dari jam 11 sudah makan. Terkadang saya mendapatkan ada orang khawatir tidak bangun nanti sahur, makan memang jam 11. Itu tidak sahur, karena sahur itu ada ketentuannya. Makannya itu di waktu sahur. Dan salah satu bentuk kebaikan yang kita lakukan kalau kita akhirkan itu makan sahur. Nah, disunnahkan untuk mengakhiri waktu sahur hingga menjelang fajar. Bukan juga fajar. Kalau sudah fajar ya tidak boleh lagi sahur. Hal ini dapat dilihat dari hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, tasakharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kunna ila shalah qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayat. Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan salat. Kemudian Anas bertanya, berapa lama jarak antara
azan subuh dan sahur kalian? Zaid menjawab 50 ayat. Jadi jaraknya antara sahurnya Nabi dan fajar itu sekitar membaca 50 ayat. Artinya dekat sekali. Dekat sekali jarak sahurnya Rasulullah dengan fajar. Makanya hadirin rahimakumullah, imsak kan kita biasa membaca imsak di mimbar. Imsak bukan berarti menahan di situ, tetapi artinya tanbih, artinya kehati-hatian. Kehati-hatian artinya apa? Kalau imsak yang dibacakan biasa, itu artinya kita masih boleh makan, kita masih bisa makan, karena batas kita makan ketika azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan. Kita tidak banyak dari rahimahullah. Kemudian menyegerakan berbuka. Ansar bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang juga disebutkan tadi, bahwa manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka dengan berdoa, tentunya berdoa kemudian berbuka, dan itu salah satu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya terdapat fadilah yang sangat banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka akan senantiasa mendapatkan al-khair, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, salah satu etika ketika kita berbuka adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalatha la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak diterima, yang tidak ditolak doanya. Ada 3 golongan, kata Rasulullah, yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, itu tidak ditolak doanya, kata Rasulullah. Yang kedua, was-shaim hina yuftir. Yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika berbuka. Yang ketiga adalah wada'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Apa maksudnya hadirin rahimakumullah? Ya kalau berbuka orang, ya jangan langsung berbuka. Sempat-sempatkan dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat-sempatkan doa. Ada doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi kita juga berdoa sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Kalau doa yang biasa kita doakan apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu doa umum. Salah satu doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yaitu dhahabadh dhama'u wa batallatul uruq wa tabatal ajru insyaallah. Salah satu doa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Dan umumnya doa kita bisa baca ketika ada hajat. Misalkan mau menikah, yang belum menikah, mau lagi tambah istri, wah luar biasa. Ada hajat yang belum punya anak, berdoa supaya punya anak. Yang ada masalah di keluarganya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang salah satunya adalah as-shaim hina yuftir.
As-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka. Makanya hadirin rahimakumullah, kita berupaya membaca doa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Walaupun hadirin, walaupun pada umumnya ketika kita berpuasa sepanjang waktu, mulai dari sahur sampai berbuka, pada umumnya di dalamnya itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tentang doa di dalam surah Al-Baqarah itu dikaitkan dengan ayat-ayat puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sampaikan bahwa sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan doanya hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, entah itu dengan mengangkat tangan berdoa ataupun dengan tidak mengangkat tangan berdoa, itu sama-sama. Misalkan kita mau berbuka, kita mau angkat tangan dulu, tidak jadi masalah. Atau tanpa mengangkat tangan juga tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha hayyun karim yastahi min ibadi idza rafa'a yadayhi ayyuqbala sitrun. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu pemalu, dan Allah juga itu maha mulia. Yastahi min ibadi. Allah sangat malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ayyuqbala sitrun. Ketika hambanya mengangkat tangannya berdoa, kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong seperti itu. Nah, namun perlu adab hadirin rahimakumullah. Perlu suatu hal yang mesti kita lakukan supaya doa kita diterima. Terkadang ada orang berdoa, kita ini dari dulu berdoa dengan doa itu, tapi sampai saat ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini tidak dijawab oleh Allah. Padahal Rasulullah SAW sudah berjanji, sudah mengatakan bahwa tidak ditolak doanya. Tetapi kenapa doa saya masih ditolak? Itu ada hadisnya. Ada dalam hadis Arba'in, ada seseorang yang melaksanakan perjalanan jauh, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Rafa'a yadayhi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram. Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajaba lahu. Bagaimana mungkin doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya hadirin rahimakumullah, sebelum kita berdoa, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Tidak hanya sekadar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperbaiki apa yang kita lakukan seperti itu. Berikutnya, salah satu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Nabi SAW ajwadan nas bil khair wa ajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan dan paling dermawan di dalam bulan suci Ramadan. Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli laila fi syahr Ramadan hatta yansalakha ya'ridu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran.
Fa idza laqiya Jibril kana ajwada bil khair min rihil mursalah. Adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu senantiasa mendatangi Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, di mana malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu hal yang banyak dilakukan Rasulullah di bulan suci Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Dan sejak dulu para sahabat, para ulama itu terkadang hadirin rahimahullah, biasanya di luar bulan suci Ramadan itu menyibukkan diri dengan ta'lim, menyibukkan diri dengan belajar. Tetapi khusus di bulan suci Ramadan itu mereka terkadang lebih fokus untuk membaca Al-Quran. Apalagi hadirin kalau kita misalkan menghafal atau minimal mengetahui padilanya itu luar biasa. Salah satu padilanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi, apa lanjutannya? Inna lillahi ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di kalangan manusia. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga. Bayangkan kalau kita berkeluarga dengan wali kota, bangga sekali kita berkeluarga dengan presiden, bangga sekali. Saya itu sepupunya presiden, saya itu keluarganya presiden. Apalagi kalau misalkan kita berkeluarga dengan Allah, Inna lillahi ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Kemudian sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa itu keluarganya Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu." Orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang pilihan Allah. Bahkan hadirin rahimakumullah, salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita kelak adalah Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak datang pada hari kiamat sebagai syafaat buat orang yang membacanya. Sebagai syafaat buat orang membacanya. Kenapa disampaikan fadilah hadirin? Kenapa disampaikan fadilah? Ya karena kan kita beribadah, salah satunya yang kita cari adalah fadilah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana." Kalian melihat umatnya Rasulullah itu ruku dan sujud karena mencari fadilah. Karena mencari fadilah dan keutamaan. Yabtaguna fadlam, mencari fadilah, keutamaan dan keridhaan Allah, seperti itu. Makanya dipertanyakan di dalam diri kita ketika kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, apa yang kita cari? Apakah hanya sekedar membaca Al-Quran, ataukah ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai syafaat buat kita pada hari kiamat, ataukah kita juga ingin menjadi keluarganya Allah? Seperti itu. Kita tidak hanya sekedar mengaji, karena beda orang yang mengaji karena mengharapkan fadilah dengan orang yang mengaji hanya sekedar mengaji. Hanya sekedar mengaji, ya mungkin satu halaman mengantumi, satu lembar dibaca mengantumi. Tetapi orang yang mencari fadilah itu pasti sungguh-sungguh. Apalagi hadirin rahimahullah, di akhirat kelak kedudukan seseorang itu tergantung daripada bacaannya. Itu tergantung daripada bacaannya. Iqra warattil kama kunta turattil fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'uha.
di akhirat kelak itu orang dipanggil, kemudian disuruh membaca, Iqra, bacalah, warattil, tartilkan, kama kunta turattil fid dunya, seperti yang engkau tartilkan di dunia, seperti apa yang engkau baca di dunia. Fa inna manzilata, karena kedudukanmu di akhirat seperti ayat yang kamu baca. Jadi semakin banyak membaca Al-Quran, insya Allah semakin tinggi kedudukan kita di akhirat kelak. Kemudian yang disunnahkan, hadirin rahimakumullah, amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah i'tikaf. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membiasakan diri beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena bagaimanapun hadirin rahimakumullah, kenapa ulama mengatakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merutinkan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Karena pada dasarnya di 10 orang yang beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan secara otomatis akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita tidak tahu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu turun. Dan otomatis orang yang beriktikaf 10 malam terakhir itu akan mendapatkan pahala beribadah 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga hadirin rahimakumullah, kita berupaya minimal di malam harinya, kalau tidak bisa di siang hari ya minimal di malam harinya kita i'tikaf di masjid mengamalkan amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apakah salat lail, apakah membaca Al-Quran, ataukah berzikir, duduk di dalam masjid, ataukah amalan-amalan yang lainnya. Saya kira seperti itu hadirin rahimakumullah berkaitan dengan amalan yang disunnahkan di dalam bulan suci Ramadan. Tentu banyak yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan persoalan Ramadan. Karena kalau berbicara persoalan Ramadan itu minimal kalau kami laksanakan itu minimal kami melaksanakan 7 kali pertemuan. Karena banyak pembahasan dan banyak persoalan. Terkadang ada yang bertanya, Ustaz, kami sudah sholat lail tadi malam, kami sudah sholat tarawih tadi malam, dan kami juga sudah sholat witir. Pertanyaannya adalah, apakah masih boleh sholat lagi nanti malam? Padahal kami sudah melaksanakan sholat witir. Apa jawabannya hadirin rahimakumullah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ya. Salah satunya itu. Saya katakan tadi tidak boleh kan? Saya katakan tadi apa dalilnya? Makanya saya jawab dengan dalil. Karena bagaimanapun kalau misalkan berbicara tentang sesuatu itu butuh dalil. Nah, di dalam riwayat Muslim an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Salamah bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana yusalli 13 raka'atan yusalli 8 raka'atin thumma yutir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 13 rakaat. Karena terkadang Rasulullah itu kalau salat lail itu mendahului dengan 2 salat ibtida, 2 salat yang ringan. Membaca Al-Fatihah kemudian ruku sampai salam, kemudian lanjut dengan salat
salat lain 11 rakaat. Tsumma yutir, kemudian Rasulullah melaksanakan salat witir. Tsumma yusolli rak'atain wa huwa jalis. Nah, setelah salat witir, Rasulullah melaksanakan salat lain lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Fa idza arada ijarka qoma. Ketika Rasulullah ingin mau ruku, Rasulullah berdiri. Faraka tsumma yusolli rak'atain bainal nida wal iqamah. Setelah itu ketika sudah masuk waktu azan, sahabat azan, kemudian Rasulullah sholat kembali 2 rakaat. Itu menjadi dalil tentang bolehnya orang melaksanakan sholat lagi sesudah melaksanakan witir. Sesudah melaksanakan witir. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi wa Ahmad wa Ibnu Majah. Kalau yang tadi itu riwayat Muslim. Dan Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'atain ba'dal witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa melaksanakan salat 2 rakaat padahal sudah melaksanakan salat witir. Karena walaupun ada hadirin rahimakumullah, walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa jadikan salat kalian yang terakhir itu adalah witir, tapi tidak menjadikan bahwa itu sesuatu yang wajib. Karena tidak semua perintah dari Rasulullah SAW itu menunjukkan wajib. Ketika ada korina, ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ternyata ada sesuatu yang dibolehkan, menjadikan yang perintah itu turun, yang tadinya wajib menjadi sesuatu yang mandub, sesuatu yang dianjurkan. Artinya apa? Ya dianjurkan mengakhirkan sholat kita di malam hari itu dengan witir, walaupun pada dasarnya tetap masih bisa melaksanakan sholat lagi setelah kita witir di awal malam seperti itu. Nah, ini tidak sekedar hadis hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Nailul Autar pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama di kalangan para sahabat, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Amr bin Yasir, Rafi ibn Qudais, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abu Waqqas, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Begitupun dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat ada yang mengatakan seperti itu, dari kalangan tabi'in ada juga yang mengatakan seperti itu. Begitupun dengan Imam Mazhab, salah satu antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Mubarak, dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan melaksanakan sholat lagi setelah melaksanakan sholat witir seperti itu. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan di bulan Ramadan yang tentunya kita tidak bisa jelaskan semuanya mengingat waktu yang membatasi kita. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Ustaz. Ada hubungannya antara puasa Ramadan tersebut, puasa Ramadan itu dengan sholat tarawih itu sendiri dan witir ya? Ada hubungan apa? Sholat tarawih dengan puasa Ramadan. Pertama, setiap ibadah itu pasti memiliki hubungan. Pasti memiliki hubungan. Setiap ibadah itu pasti memiliki hubungan. Secara umum karena berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian biasanya kalau Ramadan itu disebut sholat lainnya disebut dengan tarawih. Tapi ini istilah yang diberikan oleh ulama. Kalau kita mencari istilah dari Nabi tentang sholat tarawih, itu pasti kita tidak dapatkan. Karena istilah tarawih itu diberikan oleh ulama. Kenapa disebut tarawih? Karena setiap 4 rakaat itu diadakan istirahat. Tarawih kan artinya istirahat. Cuma ada isyarat dari Aisyah. Ada isyarat dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW
tidak pernah melebihkan salat lailnya secara umum. Salat lailnya baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu melebihi 11 rakaat. Makanya jumhur ulama mengatakan salat lail itu 11 rakaat. Tetapi kalau misalkan ditanya apakah ada kaitannya antara Ramadan dengan salat lail, secara umum ada kaitannya karena persoalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambis." Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti itu. Atau mungkin hubungan apa yang dimaksud ini? Satu wajib. Iya. Ini sunnah. Puasanya kan wajib. Iya. Ini sunnah. Iya. Terus ada biasa pemahaman tarwih niat puasa besok. Ini apa hubungannya Ustaz? Tarwih apa witir niat puasa besok. Ini apa hubungannya Ustaz? Biasa kan seorang imam begitu. Ya witir niat itu kan diambil dari dalil malam yubayyit niyatahu wala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa di esok, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Cuma ini memang ini tentu menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru untuk tidak ada hubungannya sama witir. Oh, tidak ada hubungannya kalau persoalan itu. Cuma mungkin saya tidak tahu asal muasalnya ini perkara ini. Boleh jadi untuk mengingatkan para jamaah untuk berniat untuk sahur berdasarkan hadisnya Rasulullah, siapa yang tidak berniat puasa di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Cuma memang persoalan niat itu menjadi perkara yang mesti dipahami. Kalau niat secara bahasa masih bisa. Terakhir niat secara bahasa artinya al-qasdu, sesuatu yang disengaja. Sehingga ketika kita sudah menyengaja, misalkan bangun jam 4 dalam keadaan sadar, kemudian terbetik dalam hati kita saya mau makan dan tujuannya untuk puasa besok, berarti walaupun kita tidak ucapkan maka dia sudah berniat seperti itu. Jadi niat itu baik itu diucapkan maupun tidak diucapkan itu sah-sah saja. Makanya kalau misalkan dalam mazhab Syafi'i itu kan kita biasa membaca usolli farda subuhi rak'ataini. Dalam mazhab Syafi'i bukan niat, cuma itu takrirun niat. Dalam mazhab Syafi'i niat itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar terbetik di dalam hati. Bacaan usolli itu bukan niat, tapi itu menguatkan niat seperti itu. Sehingga ulama mengatakan baik dibaca atau tidak dibaca itu tetap sah. Tapi memang ini perkara fikih seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud tadi Ustadz, kalau misalkan sesudah witir kita mengatakan seperti itu tentu tidak ada landasannya, tidak ada lainnya. Iya. Di masa Rasulullah itu tarwih kan dilakukan sendiri-sendiri Ustaz. Terus di masa Umar baru ditentukan dikumpulkan manusia untuk sholat tarwih. Terus maksud saya mana yang lebih Abdul, apakah kita mengikuti Rasulullah sholat tarwih sendiri-sendiri atau cara sahabat Umar? Pertama, sholat tarawih secara berjamaah itu sudah dilaksanakan di zamannya Rasulullah. Cuma Rasulullah itu melaksanakan 2 atau 3 hari, 2 atau 3 malam. Sesudah itu Rasulullah sholat sendiri di rumahnya. Kenapa alasannya? Takut dianggap sesuatu yang wajib untuk umatnya. Dianggap sesuatu wajib untuk umatnya.
Artinya tetap itu ada dalilnya bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat tarawih 2-3 hari, kemudian setelah itu melaksanakan sholat tarawih di rumahnya. Kemudian di zamannya Umar, Umar datang dan melihat orang sholat, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah, kemudian Umar mengumpulkannya, mereka disatukan jamaahnya, dan tidak ada sahabat yang mengingkari pada saat itu bahwa apa yang mengerti Umar adalah sesuatu yang salah, sehingga kembali ke hukum asal. Hukum asal untuk sholat berjamaah tarawih itu tetap dibolehkan. Kalau misalkan ada yang berjamaah tarawih itu tetap dibolehkan. Pertama karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah, dan ilatnya Rasulullah setelah tidak mengerjakan karena takut diwajibkan. Yang kedua dilaksanakan oleh sahabat Umar, sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa tentang mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, ikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang rasyidin, seperti itu. Dan ulama sepakat khalifah yang rasyidin itu adalah empat khalifah, seperti itu. Tapi kalau misalkan berbicara tentang afdal, yang namanya salat sunnah kan yang paling afdal dikerjakan di rumah, seperti itu. Walaupun kalau misalkan tentang kebolehan, tetap boleh melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid. Sama dengan kita salat rawatib, mana yang paling afdal, di rumah atau di masjid? Di rumah. Tapi kalau saya pulang ke rumah tidak bisa kembali ke masjid untuk salat isya. Saya kira seperti itu. Iya, saya kira seperti itu. Qadallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.